Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Siswa SD dihukum duduk di lantai selama jam pelajaran karena belum ambil rapot dan melunasi pembayaran SPP selama 3 bulan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto merespon video viral tersebut. Gini loh Bu, dia disorain dari tadi di luar saya datang. Bu, ambil rapot Mesa. Inilah kenyataan yang didapati Camelia saat mengunjungi kelas tempat anaknya belajar di sebuah sekolah swasta di Kota Medan, Sumatera Utara. Si anak, MI, duduk di lantai saat jam pelajaran sekolah. MI sebelumnya memang mengadukan hal ini kepada Camelia dan mengaku malu diperlakukan seperti ini. Karenanya Camelia datang ke sekolah untuk mengkonfirmasi pengaduan anaknya yang baru duduk di kelas 4 sekolah dasar. Nggak pernah saya marah, walaupun dia dijewer saya bilang, kalau kamu dijewer ibu mama nggak pernah marah. Tapi kalau cuma gara-gara nggak dapat rapot dia harus belajar di bawah, sedikit aja perasaan ibu ada gitu loh Bu. Ibu, bukan masalah dalam kantor aja, bukan masalah dalam kantor, saya tahu. Ini kita nggak sopan di sini ngomong. Justru ibu bilang ini nggak sopan. Lantas kenapa ibu taruh anak saya di bawah? Apa itu sopan? Tindakan sopan. Ibu kan orang yang berpendidikan sih Bu. Ibu jauh lebih berpendidikan dari saya. Setidaknya janganlah buat anak saya kayak binatang kayak gini gitu loh. Dimana kawan-kawannya harus nyorak-nyorakin dia di depan. Sakit loh Bu, saya sebagai orang tua sakit. Kenapa ibu nggak ngambil rapor? Kenapa ibu salahkan saya? Bukan saya salahkan ibu. Posisi saya kan memang belum ada uang. Saya bilang nanti. Saya bukan masalah uang. Iya. Ambil rapor. Kalau saya tahu. Itu kepala sekolah. Saya tahu ibu kan tahu. Saya. Ibu kan tahu keadaan saya kayak mana. Saya nggak peduli. Saya ambil rapor ibu. Mau bayar uang sekolah nggak ambil rapor ibu. Iya. Gini loh Bu, dia disorain dari tadi di luar saya datang. Bu, ambil rapot Mesa duduk di bawah, dia nangis loh Bu. Dia nangis, mau pergi sekolah dia nangis. Mama, Mesa malu duduk di bawah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh tanggung malu Bu. Saya bilang mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi Mesa disuruh belajar bawah. Nggak usah Bu. Jangan kayak gini Bu, saya juga dulu pernah sekolah, bahkan saya sering telat. Kita kepala sekolah. Jangan gitu Bu, peraturan itu tidak bisa. Peraturan itu tidak bisa ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Peraturan dari mana coba? Saya sekolah dulu Bu, jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah Bu. Siswa mengerjakan PR di rumah. Ya kalau dia ngerjakan PR dan nggak ngerjakan PR, saya nggak pernah marah. Anak saya dihukum bahkan keluar ngutip sampah, nggak pernah saya marah. Walaupun dia dijewer saya bilang, kalau kamu dijewer ibu mama nggak pernah marah. Tapi kalau cuma gara-gara nggak dapat rapot dia harus belajar di bawah, sedikit aja perasaan ibu ada gitu loh Bu. Ibu, bukan masalah dalam kantor aja, Bukan masalah dalam kantor, saya tahu. Ini kita nggak sopan di sini ngomong. Justru ibu bilang ini nggak sopan. Lantas kenapa ibu taruh anak saya di bawah? Apa itu sopan? Tindakan sopan. Ibu kan orang yang berpendidikan sih Bu. Ibu jauh lebih berpendidikan dari saya. Setidaknya janganlah buat anak saya kayak binatang kayak gini gitu loh. Dimana kawan-kawannya harus nyorak-nyorakin dia. Gini loh Bu, dia disorain dari tadi di luar saya datang. Bu, ambil rapot di bawah, dia nangis loh Bu. Dia nangis, mau pergi sekolah dia nangis. Mama malu duduk di bawah. Gimana sih perasaan ibu anak kayak gini tuh tanggung malu Bu. Saya bilang mama belum punya duit, nak sabar ya. Tapi disuruh belajar bawah. Saya sekolah dulu Bu, jarang saya bisa mampu bayar, namun nggak pernah Bu. Kalau cuma gara-gara nggak dapat rapot dia harus belajar di bawah, sedikit aja perasaan ibu ada gitu loh Bu. Ibu kan orang yang berpendidikan sih Bu. Ibu jauh lebih berpendidikan dari saya. Setidaknya janganlah buat anak saya kayak binatang kayak gini gitu loh. Dimana kawan-kawannya harus nyorak-nyorakin dia di depan. Sakit loh Bu, saya sebagai orang tua sakit. Kenapa ibu nggak ngambil rapor? Kenapa ibu salahkan saya? Bukan saya salahkan ibu. Posisi saya kan memang belum ada uang. Saya bilang nanti. Saya bukan masalah uang. Iya. Ambil rapor. Kalau Saya masalah tahu. uang itu kepala sekolah. Saya Kenapa tahu ibu kan menyalahkan tahu. saya? Ibu kan tahu keadaan saya kayak mana. Saya nggak peduli. Saya ambil rapor ibu. Mau bayar uang sekolah nggak ambil rapor ibu. Iya, ibu juga harus tahu kondisi saya. Saya juga bukan sehat-sehat aja Bu. Ya. Tinggal mengambil rapor kan bisa suami Tinggal ibu. mengambil rapor. Abangnya ngambil Dia rapor. tidak ada di sini. Ya, Ibu siapa tahu sih abangnya juga lagi? nggak ada di sini. Kenapa ibu salahkan saya? Saya tidak menyalahkan ibu.
Saya tidak nyalakan ibu. Saya nyalakan ibu itu nganggap anak saya macam binatang di bawah. Ini Inilah tampang 16 pelaku kasus korupsi tambang timah yang merugikan negara hingga mencapai 271 triliun rupiah, guys. Siapa sajakah para perampok uang rakyat ini, guys? Yuk kita bahas. Yang pertama, Tamron alias Aon, owner dari CP Venus Inti Perkasa dan PT Menara Cipta Mulia. Ia sendiri diduga meminta Albani untuk menyediakan biji timah yang diambil secara ilegal di wilayah PT Timah, guys. Yang kedua, Ahmad Albani, manajer operasional tambang di CP Venus Inti Perkasa atau VIP, berperan sebagai penyuplai biji timah ilegal yang diambil dari PT Timah. Yang ketiga, Hasan Tiji, direktur utama dari CP VIP, menjadi tersangka dari hasil penyidikan sebelumnya. Keempat, Suswito Gunawan, komisaris dari PT Stan Indo Inti Perkasa. Ia pun bertugas untuk membentuk perusahaan boneka agar bisa mengakomodir pengumpulan biji timah ilegal. Yang kelima, MB Gunawan, direktur PT Stan Indo Inti Perkasa. Tugasnya pun sama dengan Swito Gunawan. Yang keenam, Mokhtar Rizal Fahlevi Tabrani, Direktur Utama PT Timah Tbk tahun 2016 hingga 2021. Ia sendiri yang menandatangani kontrak kerjasama untuk memuluskan praktek korupsi itu, guys. Ketujuh, Emil Ermindra, Direktur Keuangan PT Timah Tbk dari tahun 2017 hingga 2018. Ia juga menjadi seorang pelaku yang menandatangani kontrak untuk bekerjasama untuk memuluskan praktek korupsi itu, guys. Yang ke-8, Kuang Yung alias Buyung, mantan komisaris CP VIP. Ke-10, Rosalina, General Manager PT Tim Utama PT SBS. Rosalina sendiri diduga menandatangani kontrak kerjasama yang dibuat oleh Mokhtar Rizal Fahlevi dan Emil Ermindra. Ke-11, Tony Tamsil, tersangka perintangan penyidikan. Ia sendiri diduga memberikan ancaman akan membakar alat berat proyek timah yang disembunyikan. 12, Suparta, Direktur Utama PT RBT. 13, Reza Andriansa, Direktur Pengembangan PT RBT. 14, Alwin Albar, Direktur Operasional PT Timah. Yang ke-15, Helena Lim, Crazy Rick Pantai Indah Kapuk sebagai manajer PT KSA. Dan ke-16, Herpey Mois sebagai perwakilan dari PT RBT, guys. Dan itulah, guys, 16 tampang dari perampok uang rakyat yang merugikan negara hingga mencapai 271 triliun rupiah, guys. Bahkan diprediksi angka tersebut akan terus naik. Jadi bagaimana pendapat kalian, guys? Dengan 16 koruptor ini, hukuman apa yang pantas untuk mereka semua? Silakan komen di bawah. Teman-teman tahu tidak? Uang hasil korupsi suami Sandra Dewi yang senilai 271 triliun. Bila kita habiskan 1 miliar setiap hari, butuh waktu 742 tahun untuk menghabiskannya. Bayangkan 742 tahun berapa keturunan. Bila usia rata-rata manusia 65 tahun, maka membutuhkan 11 keturunan untuk mencapai angka 742 tahun tersebut. Demikian saudara, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.